Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aprilia Kurnianti di mata kuliah Komunikasi Antar Personal. Selalu ingat moto kita, komunikasi adalah kuncinya. Ya, seperti itu ya, nggak pernah berubah. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar ya. Materi kita hari ini yaitu tentang bagaimana sih caranya menjadi seorang pendengar yang baik gitu ya. Kelihatannya dengerin itu kan hal yang sepele, tapi ternyata mendengarkan itu tidak semudah itu ya. Karena ada orang yang bisa mendengarkan orang lain itu dengan baik, ada juga orang yang bukan tipikal pendengar yang baik. Nah, sekarang kita bahas gimana sih caranya menjadi seorang pendengar yang baik. Oke. Sebelumnya di sini ada gambar. Di situ ada hearing versus listening. Bagaimana mendengar versus mendengarkan. Beda nggak sih antara mendengarkan dan mendengar? Duh, bentar, ada ini masuk. Oke. Yang pertama kita bahas tentang listening. Nah, di situ ada penelitian oleh si Crocker tahun 1978 yang menemukan fakta bahwa dari 300 organisasi yang diteliti, sebagian besar menempatkan listening di urutan teratas sebagai syarat menjadi seorang manajer yang berhasil. Why? Karena mendengarkan itu sangat penting ya, bagaimana seseorang bisa menjadi pemimpin ketika dia tidak bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Dia tidak bisa mendengarkan keluhan dari bawahannya dengan baik. Nah, itu makanya di situ disebutkan bahwa syaratnya adalah listening ya. Hearing versus listening. Kalau kita ngomong soal hearing berarti hanya sekedar mendengar suara. Tapi kalau kita berbicara tentang listening, kita harus menangkap makna dari suara yang kita dengar. Apa yang diucapkan oleh lawan bicara kita, maknanya itu apa? Dia itu pengen menyampaikan apa? Ya. Selanjutnya ada active listening versus passive listening. Listening itu masih dibagi lagi menjadi dua. Ada tipikal orang yang bisa mendengarkan secara aktif, ada juga orang yang mendengarkan secara pasif. Apa bedanya? Orang yang mendengarkan secara pasif, dia menempatkan diri hanya sebagai mesin perekam. Ya, semua omongan orang itu dimasukkan ke dalam otaknya, baik penting maupun tidak penting, sehingga dia tidak bisa membedakan artinya atau makna apa yang disampaikan oleh si pembicara ya. Ibaratnya masuk telinga kiri keluar di telinga kanan gitu ya, atau kebalik ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi dia hanya sekedar mendengarkan tapi nggak tahu sebenarnya orang di depan saya ini sedang ngomong apa ya. Mungkin kalau misalnya di perkuliahan materinya terlalu membosankan atau yang menyampaikan juga membosankan, mungkin Anda akan menjadi tipikal passive listening ya, yaitu mendengarkan, asal mendengarkan saja. Yang kedua yaitu ada active listening. Nah, ketika kita menempatkan diri sebagai orang dengan active listening, itu kita menempatkan diri sebagai pihak yang menyampaikan pesan, ada empatinya. Kita harus konsentrasi dan mau memahami sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh si pemberi pesan atau yang menyampaikan pesan. Jadi kita benar-benar mendengarkan dengan baik gitu. Jadi contohnya Anda sedang mendengarkan curhatan dari sahabat Anda. Kenapa Anda bisa menjadi pendengar yang baik untuk sahabat Anda? Karena Anda punya empati kepada dia. Makanya Anda mendengarkan apa yang diomongin oleh sahabat Anda. Mungkin ya ini, kalau misalnya Anda punya hubungan yang dekat dengan dosen Anda, mungkin ketika dia menjelaskan di depan, Anda juga bisa menjadi
active listening, pendengar yang aktif, karena ada kedekatan emosional, biarpun tidak terlalu mendalam, tapi seenggak-enggaknya Anda seneng dulu deh sama orang itu. Kalau misalnya udah seneng, insya Allah ketika mendengarkan itu juga enjoy aja gitu, nggak ada beban. Nah, di sini menurut si Roger and Person tahun 1976 dari risetnya dia ada 4 tuntutan ya ketika kita mau menjadi seorang yang mendengarkan dengan aktif. Yang pertama memang harus ada empati ya, kedekatan secara emosional. Yang kedua adalah intensitas, seberapa sering kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita tersebut. Yang ketiga yaitu menerima itu ya kita harus memahami siapa sih yang sedang ngobrol di depan kita, bagaimana tipe orang itu, lalu apa sih yang sedang disampaikan dan pengen disampaikan oleh si pembicara ya. Lalu selanjutnya adalah kemauan untuk memperoleh informasi secara lengkap ya. Contohnya ketika kita mengikuti sebuah training. Kalau training itu kan tujuan kita adalah belajar sesuatu. Mau tidak mau, seperti apapun pembicaranya, kita harus menerima dan kita juga harus mau ya untuk belajar. Bagaimana cara belajarnya? Yaitu mendengarkan dari penyampaian si pembicara. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara lengkap tadi. Karena yang rugi kalau misalnya kita nggak dengerin bukan pembicaranya. Kalau pembicara itu kan tambah pinter ya. Tapi kalau kita yang butuh, kita yang nggak dengerin, itu yang rugi kita sendiri. Karena ketika kita mendengarkan pun kadang belum tentu langsung paham, apalagi kita tidak mendengarkan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tipe-tipe pendengar yang efektif ya. Yang pertama ada kontak mata, ada anggukan kepala dan ekspresi wajah penuh perhatian. Yang ketiga itu cegah tindakan atau gerakan yang berkesan negatif. Keempat, ajukan pertanyaan. Kelima, uraikan apa yang didengar dengan kata-kata sendiri. Yang keenam, hindarkan menginterupsi atau memotong pembicaraan. Dan yang ketujuh, jangan terlalu banyak bicara. Kita bahas satu persatu. Pertama yaitu kontak mata atau eye contact. Ya, eye contact ini kadang perlu ya, karena gimana pun juga ketika ada orang yang sedang ngobrol dengan kita, lalu dia, maaf ya, ini mahasiswa ngechat. Ya, nanti ya Mas. Emang dia dengar? Ya udahlah. Oke, kita lanjutkan. Kontak mata ya. Kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, simpelnya aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kita lagi ngobrol sama teman kita, tapi dia nggak merhatiin kita, dia lebih merhatiin gadgetnya misalnya sambil main Mobile Legend. Itu kan rasanya gemes ya, udah cerita, lagi berurai air mata, apalagi baru putus sama pacarnya, pengen curhat gitu kan, tapi temennya kok cuek. Nah, itu pentingnya kontak mata. Ketika ada yang mau curhat sama kita, tatap saja matanya, dia sudah merasa bahwa dia didengarkan oleh kita. Selanjutnya adalah anggukan kepala dan ekspresikan wajah penuh perhatian ya, bukan berarti Anda harus ngangguk terus ya, malah dikira ngeledekin gitu ya. Tapi sesekali berikan anggukan tanda Anda mengerti apa yang disampaikan oleh lawan bicara Anda. Ya. Kalau di sini pendengar yang efektif menaruh minat atas apa yang sedang diucapkan orang lain dengan memberikan tanda nonverbal. Ya, nonverbal itu dari gestur tubuh. Ya. Gitu ya. Yang sabar ya. Nah, misalnya kayak gitu ya, sambil mandang dia, sambil ngangguk-nganggukin kepala sesekali. Nah, itu secara emosional membuat lawan bicara kita semakin nyaman curhat dengan kita, ngobrol dengan kita, karena dia merasa kita sedang mendengarkan dia. Selanjutnya, cegah tindakan atau gerakan yang
berkesan negatif ya. Kalau Anda sedang mendengarkan teman Anda atau lawan bicara Anda berbicara, jangan terlalu sering melakukan gerakan-gerakan negatif ya. Yang paling sering misalnya sering ngeliat jam. Sering ngeliat jam itu terkesan bahwa yang lagi curhat itu lama banget sih, nggak selesai-selesai kan kayak gitu. Apalagi ada juga gerakan memainkan pensil, buka-buka halaman buku, seolah-olah kita itu sedang nggak nyaman dengerin dia cerita, mendengarkan dia curhat gitu. Jadinya lawan bicara kita juga jadi bad mood. Yang tadinya bad mood pengen cerita ke kita, harapannya dia dapat solusi atau minimal didengarkan gitu loh keluh kesahnya, tapi jadi bad mood ya, karena sikap kita yang terlalu banyak mengeluarkan gerakan-gerakan yang berkesan negatif ya. Kasarannya ki ojo usrek gitu ya. Ojo usrek ki berarti jangan apa sih istilahnya bahasa Indonesianya itu jangan sibuk sendiri. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ajukan pertanyaan. Nah, sesekali ketika kita mendengarkan lawan bicara kita sudah mulai curhatnya sudah mulai panjang, lebar, bolehlah kita ajukan pertanyaan. Itu tandanya kita menyimak apa yang dia sampaikan dengan baik gitu loh. Aku malas makan gara-gara baru putus nih, mulai bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Lalu kalau udah panjang kali lebar, oke, kenapa kamu putus? Gimana ke depannya? Misalnya kayak gitu. Nah, kalau pas lagi kuliah, kalau udah dosennya menjelaskan panjang lebar, tanyain apa yang membuat Anda tidak paham atau tidak mengerti tentang materi yang disampaikan oleh dosennya gitu loh. Karena notabene dosen itu bukan dukun juga ya yang bisa tahu Anda paham atau tidak tentang apa yang dia sampaikan kalau Anda tidak bertanya. Jadi kalau misalnya bingung atau kecepatan dosennya menyampaikan, silahkan langsung angkat tangan, ajukan interupsi atau pertanyaan. Maaf Pak, saya kurang paham dengan penjelasan Bapak. Maaf Bu, saya kurang paham dengan penjelasan Ibu. Apakah boleh diulang? Nah, itu lebih baik daripada Anda memendam asa atau memendam amarah gitu. Bahasanya apa tenan, daripada memendam wes lah terserah dosennya mau ngomong apa gitu. Nah, itu kan gak bagus juga untuk Anda, misalnya kayak gitu. Yang kelima di sini adalah uraikan apa yang didengar dengan kata-kata sendiri. Jadi semacam perulangan ya, perulangan tapi Anda menggunakan kalimat Anda sendiri. Itu juga bisa menjadi pertanda bahwa Anda menyimak dengan baik. Misalnya tadi teman Anda sempat cerita panjang kali lebar curhat tentang pacarnya yang nyebelin misalnya kayak gitu. Terus Anda nyeletuk, jadi pacarmu emang nyebelin banget ya kayak gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi jangan terus dikompor-komporin juga ya. Kalau bisa Anda jadi penenang, bukan jadi malah nambah bensin gitu kan. Jadi malah nambah membakar gitu ya. Kalau misalnya ada teman Anda yang sedang berprasangka buruk terhadap temannya yang lain atau berprasangka buruk terhadap lingkungan di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya, ada baiknya Anda jadi penengah, bukan malah jadi bahan bakar gitu ya. Selanjutnya yaitu hindarkan menginterupsi atau memotong pembicaraan. Seorang pendengar yang baik, dia pasti akan menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Ketika lawan bicara sudah terlihat ada jeda, sudah terlihat selesai berbicara, baru dia akan menyampaikan pendapatnya, bukan malah ngobrol sendiri, bukan malah sibuk sendiri, atau malah ketika si temannya itu belum selesai ngomong lalu Anda potong dan Anda simpulkan
apa yang baru aja diceritakan oleh teman Anda. Nah, itu menyebalkan sekali ya kalau kita lagi menjelaskan tiba-tiba ada yang nyeletuk nggak penting gitu kan. Nah, itu juga PR, berarti Anda bukan pendengar yang baik. Selanjutnya, jangan terlalu banyak bicara ya. Memang kadang sebagian besar dari kita itu lebih senang menasehati ya daripada harus mendengarkan nasihat orang lain. Betul apa betul? Pasti jawabannya betul, karena menasehati itu jauh lebih gampang. Enak gitu loh ngomong. Ya kamu jangan gitu, kasihan orang tuamu gini. Enak ngomong gitu. Padahal kadang kita sendiri pun nggak melakukan hal yang sama seperti apa yang kita omongkan gitu ya. Kalau kita lagi dalam posisi menjadi pendengar yang baik, tahan aja untuk nggak terlalu banyak bicara. Cukup dengarkan ya. Dengarkan sesekali, nyeletuk boleh, tapi jangan terlalu banyak juga biar tidak mengganggu konsentrasi dari lawan bicara kita. Nah, selanjutnya terkait dengan listening, ketika kita sudah menjadi pembicara yang baik, otomatis kita juga bisa memberikan umpan balik terhadap lawan bicara kita. Ya. Apa sih memberikan umpan balik atau providing feedback itu? Ya, setiap bentuk komunikasi yang disampaikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mengetahui dampak perilakunya terhadap Anda atau orang lain. Ya. Seperti misalnya respon lah, kalau kita nyubit, kita kasih feedback cubit balik, ya, gitu. Kasarnya seperti itu, simpelnya seperti itu. Sakit nggak dicubit? Sakit, makanya jangan nyubit, misalnya kayak gitu ya. Itu umpan balik atau feedback. Kalau dalam bentuk omongan, ya kalau misalnya Anda lagi ngobrol, Anda sedang presentasi di depan, Anda ngelihat teman-teman Anda ngobrol sendiri tidak mendengarkan Anda, nah itu juga sama halnya dengan ketika dosen Anda nerangin di depan dan Anda sibuk ngobrol sendiri. Sama lah kurang lebih perasaannya ya, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu kan. Kecuali Anda makannya per mata gitu ya. Mungkin rasanya berbeda. Nah, feedback ini ada dua macam, ada feedback positif dan juga ada feedback negatif. Nah, umumnya feedback positif ini bisa lebih diterima daripada feedback negatif ya. Good news ketimbang bad news. Siapa sih yang nggak suka berita bagus? Siapa sih yang suka berita buruk? Cuman ya itulah, ketika ada good news, insya Allah ada bad news. Kita ada feedback positif, ada juga yang memberikan feedback negatif. Yang namanya manusia, sebaik-baiknya manusia pasti ada yang suka dan pasti ada yang enggak suka gitu. Jangankan manusia kerucu-kerucu seperti kita, sekelas Nabi Muhammad aja masih ada yang enggak suka gitu loh, apalagi manusia remahan seperti kita gitu ya, kasarannya seperti itu. Nah, gimana ini caranya agar umpan negatif bisa diterima? Maka utarakan seobjektif mungkin feedback negatif itu dan juga lihat timingnya ya. Kapan waktu yang pas untuk mengkritik seseorang itu sangat-sangat penting. Jangan pas ketika dia lagi bad mood malah Anda tambahi dengan memberikan feedback negatif ya, yang ada semuanya semakin negatif gitu ya. Ngomongnya ditekankan karena sesuatu yang negatif itu harus hati-hati. Nah, ini ada beberapa tips memberikan umpan balik. Yang pertama, fokus pada perilaku yang spesifik. Nah, ini ada contohnya. Hindarkan kalimat seperti perilakumu sangat jelek atau saya sangat terkesan pada pekerjaan Anda. Nah, itu jangan kayak gitu. Itu sebenarnya
apa sih yang satunya itu perilakumu sangat jelek, itu kan sangat to the point sekali. Dan yang kedua, saya sangat terkesan pada pekerjaan Anda. Pekerjaan yang mana? Pekerjaan itu kan banyak. Pekerjaan yang A, yang B, yang C, atau yang D. Nah, lebih baik kita katakan misalnya Anda terlambat, kemarin Anda terlambat 10 menit. Nah, itu lebih spesifik. Oke, salah saya adalah saya terlambat 10 menit. Tapi ketika saya ngomong pada Anda, perilakumu sangat jelek. Nah, perilaku yang mana gitu kan? Padahal yang saya maksud adalah ketika Anda datang terlambat gitu kan. Atau yang kedua, di situ laporan keuangan yang Anda susun itu mudah dimengerti. Oke, berarti pekerjaan saya ketika saya membuat sebuah laporan keuangan itu bagus gitu kan. Kalau yang pertama tadi kan saya sangat terkesan pada pekerjaan Anda. Nah, itu kan mengawang-awang gitu, pekerjaan yang mana gitu ya. Yang kedua adalah jaga agar tetap bersifat impersonal. Ya. Situ contohnya statement, dalam 1 minggu ini Anda sudah 2 hari tidak masuk kerja tanpa memberi tahuan. Ya, impersonal itu lebih pada kedekatan emosional. Ya, cara ngomongnya tuh yang halus. Itu kalau misalnya dalam 1 minggu ini Anda sudah 2 hari tidak masuk tanpa pemberitahuan, itu kan halus. Beda dengan ketika kita ngomong dasar pemalas gitu kan, kerjanya bolos terus, nggak masuk kelas terus, misalnya kayak gitu, rasanya akan lebih beda gitu ya kalau misalnya kita menggunakan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Jadi jangan lebih menunjukkan ke sifat seseorang karena itu sangat sensitif ya. Kayaknya kalau misalnya kita ngomong dasar pemalas gitu kan rasanya nggak enak banget gitu, kayak semacam kita ngejudge dia gitu kan, ngejudge kepribadian dia bahwa dia itu adalah orang yang pemalas. Bisa jadi sebelumnya dia bukan orang yang pemalas, tapi karena omongan kita seperti itu malah semacam doa dan dia benar-benar jadi seorang yang pemalas gitu ya. Karena kebanyakan juga nggak usah jauh-jauh deh, beberapa orang tua sampai saat ini masih sering mengatakan ketika melihat nilai anaknya itu jelek, langsung keluar dari mulut beliau-beliau itu, kamu bodoh, kayak gitu ya. Nah, itu kan untuk si anak rasanya sakit banget, padahal mungkin tujuan orang tuanya adalah untuk memotivasi gitu kan, motivasi supaya anaknya lebih rajin belajar gitu kan. Tapi kan lebih baik kalau misalnya nggak langsung ngomong kamu bodoh, IP-mu jelek gitu, jangan. Tapi mungkin akan lebih baik lagi kalau oke, nilaimu sekarang jelek, lebih rajin belajar lagi ya supaya kedepannya nilaimu bisa lebih baik. Atau mungkin dengan kalimat kayaknya belajarmu kurang makanya nilaimu seperti ini. Nah, misalnya seperti itu akan jauh lebih diterima oleh si anak daripada 2 kata tadi ya, kamu bodoh misalnya kayak gitu. Batuk kan. Yang ketiga, segera ya. Umpan balik akan sangat bermakna bagi pihak penerima jika dilakukan segera setelah perilaku tertentu ditampilkan. Misalnya, Anda melihat teman Anda, kita lagi jalan bareng sama teman, lalu kita ngelihat teman kita refleks mungut sampah, misalnya dibuang ke tempat sampah. Gak ada salahnya langsung kita beri apresiasi dia, ih kamu ternyata ini banget ya, jaga kebersihan banget gitu kan. Sampah sekecil itu aja kamu pungut. Nah, itu akan lebih enak gitu, lebih bermakna karena langsung diucapkan ketika dia sedang atau baru selesai melakukan sesuatu yang baik, misalnya kayak gitu. Lalu misalnya juga memberikan tepuk tangan atas penampilan seseorang gitu. Kalau misalnya teman Anda sedang presentasi, dia selesai presentasi, Anda lakukan tepuk tangan untuk teman-teman yang baru selesai presentasi, itu kan rasanya senang gitu, dapat tepuk tangan dari teman-teman daripada
selesai presentasi, pembicaranya ngomong, "Saya akhiri dulu ya ini," tapi teman-temannya nggak ada yang respon, krik 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 gitu misalnya. Nah, itu lebih nggak enak lagi gitu ya. Lalu yang keempat di situ adalah dimengerti ya. Pihak yang diberi umpan balik itu harus mengerti isi dari umpan balik yang dilontarkan kepadanya. Kalau misalnya Anda mengkritik seseorang tapi orang itu nggak paham dengan kritikan Anda, itu kan percuma. Sama halnya dengan Anda bertepuk sebelah tangan gitu ya. Bertepuk sebelah tangan. Jadi kayak nggak ada gunanya. Aduh, kelekean. Maaf ya. Disambi masuk angin. Nah, lupa kan tadi ngomong apa? Oh, dimengerti ya, dimengerti. Oke. Ketika dimengerti, itu akan lebih enak. Pak, Anda itu kalau ngomong terlalu cepat, kami nggak paham. Itu kan mudah dimengerti. Daripada Anda ngomong atau misalnya Anda bilang ngajarnya kecepatan yang seperti apa, misalnya kayak gitu. Tapi kalau disampaikan dengan jelas, Pak, Anda itu ketika menyampaikan materi ngomongnya terlalu cepat, kami kurang mengerti, kami kurang paham. Nah, itu kan lebih enak rasanya didengar dan juga lebih mudah dimengerti oleh lawan bicara. Selanjutnya adalah tentang persuading atau teknik membujuk ya. Apa persuading itu? Persuading yaitu komunikasi tatap muka yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dengan tujuan agar pihak lain itu mau mengikuti dengan sukarela kehendak seseorang tadi. Ya, ini biasanya lebih persuading ini akan lebih mudah terbentuk jika ada kedekatan secara emosional antara Anda dengan pihak lain tersebut gitu ya. Ketika kita sudah dekat dengan seseorang, kita akan lebih mudah diterima oleh orang tersebut ya. Kita bisa lebih didengar gitu. Beda halnya dengan orang yang baru kenal tiba-tiba kok nyuruh Anda untuk jangan macem-macem misalnya kayak gitu, atau jangan berbuat A, jangan berbuat B. Nah, itu kan rasanya siapa lo nasihatin gue, nah, gitulah misalnya ya, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ketika orang yang dekat dengan kita yang ngomong itu biasanya langsung oke, iya, ngangguk-ngangguk gitu ya. Kalau misalnya yang cowok diomelin pacarnya, nah itu kan lebih cepat ngangguknya ya ketimbang diomelin oleh temennya misalnya kayak gitu. Karena biasanya cowok-cowok teknik ini rata-rata kayak kucing ya, kalau di depan pacarnya itu manut banget gitu, meong, jadi kitten gitu ya. Tapi kalau di belakangnya jadi singa gitu kemana-mana gitu. nggak bercanda. Kalau ada yang merasa tersinggung ya berarti benar gitu kan. Oke, kita lanjut tentang strategi membujuk. Nah, di sini ada 3 strategi yang umumnya dilakukan untuk membujuk seseorang ya. Yang pertama adalah kita harus punya kredibilitas terlebih dahulu. Kita harus membuktikan ke orang tersebut bahwa kita itu orang yang bisa dipercaya. Nah, jadi dia percaya aja ketika kita ngajak dia untuk melakukan suatu hal ya, karena dianggap sudah punya kredibilitas ya. Gampangnya contohnya seperti apa? Nah, kalau misalnya saya menerangkan tentang basis data, misalnya saya mau ngomong basis data itu A, B, B, C, C, D, D, dan seterusnya, itu mahasiswa pasti ngangguk-ngangguk. Iya, benar yang dikatain Bu April benar. Padahal belum tentu benar juga gitu loh. Mungkin ilmu saya kurang up to date, atau mungkin ternyata saya salah ngomong. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi biasanya mahasiswa itu ngangguk-ngangguk percaya aja, karena mereka secara tidak langsung menganggap saya punya kredibilitas untuk menyampaikan materi tentang basis data, misalnya kayak gitu. Yang kedua yaitu nalar atau isinya masuk akal. Ketika kita menyampaikan sesuatu dan itu dianggap masuk akal, biasanya akan lebih mudah diterima gitu, oleh orang yang mendengarkan apa yang kita omongkan tadi.
Dan yang ketiga yaitu sentuhan emosional atau memunculkan perasaan suka. Kalau misalnya dari awal kita menyampaikan suatu materi itu dirasa sudah fun, menyenangkan, nah insya Allah kita bisa didengar. Tapi kalau dari awal kita ngomong udah datar, udah nggak ada gurauan sama sekali, nggak bercanda sama sekali, ya mungkin itu akan lebih susah diterima atau lebih susah didengar. Jadi memang mendengarkan efektif itu paling cuma 10 menit ya kalau menurut riset. Nah setelah itu biasanya biarpun matanya ke depan tapi telinganya udah kemana-mana gitu, karena sudah tidak fokus lagi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membuat orang yang di depan kita itu tetap fokus sama kita? Itu juga bukan hal yang mudah gitu ya. Harus dengan ice breaking mungkin, atau bercanda-bercanda apa gitu mungkin di kelas, biar suasana kelas itu tetap hidup misalnya. Jadi nggak ngebosenin, nggak ngebetein, mungkin kayak gitu. Nah selanjutnya adalah taktik tentang pembujukan ya. Yang pertama di situ memberikan kemudahan secara aktif atau active facilities ya. Kita harus melakukan persiapan matang untuk membujuk seseorang, apalagi orang itu adalah orang yang punya kuasa, misalnya orang yang sangat berpengaruh ya. Berarti kita harus tahu dulu siapa sih orang yang kita ajak bicara ini, dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa. Dia kalau diajak ngobrol itu harus dihadapin dengan cara yang gimana? Dengan cara halus, dengan cara kasar, atau cara sedeng-sedeng. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya kita sebagai mahasiswa ngelihat nilai transkrip dapet D. Aduh dapet D. Gimana ya cara ngomongnya sama Bu April? Bu April ini tipikal orangnya gimana sih? Oh orangnya galak, berarti aku harus ngomongnya pelan-pelan dulu nih, sopan santun. Atau misalnya oh orangnya biasa aja, berarti enak diajak ngobrol, langsung aja ngobrol kayak gitu. Itu misalnya gitu ya. Jadi harus tahu dulu siapa lawan bicara kita ya. Dia tipikal orang seperti apa, karena beda tipe orang itu cara berkomunikasinya juga berbeda ya. Nah selanjutnya adalah memberikan kemudahan pasif ya, yaitu dengan cara tidak melakukan tindakan apapun ya. Upaya membujuknya itu dengan diam. Contohnya apa? Kalau kok saya geli sendiri. Kalau misalnya Anda, contoh paling gampang ya, Anda sama pacar Anda lagi ngambek. Nah, itu taktik membujuknya adalah dengan pasif fasilitatif ya. Dengarkan kenapa dia ngambek. Dengarkan kenapa dia marah-marah. Jangan diinterupsi, cukup diem aja, dengerin dia ngomong sampai selesai. Nah, itu biasanya dia menjadi lebih plong setelah dia ngomel-ngomel, setelah dia cerita. Nah, misalnya seperti itu ya contohnya. Oke. Selanjutnya adalah tentang keterampilan membujuk. Yang pertama, bangun kredibilitas terlebih dahulu. Kalau Anda sering tampil di depan umum ya, di depan orang banyak, itu otomatis kredibilitas Anda semakin naik. Tingkat kepercayaan Anda itu juga semakin tinggi. Kalau di situ yang pertama, cara membangun kredibilitas yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang pekerjaan yang memerlukan bantuan orang lain. Jadi lebih banyak sosialisasi ya dengan orang-orang. Yang kedua, menjaga hubungan agar selalu dekat dan akrab. Aduh, masuk angin meneh. Maaf ya. Videonya aneh. Ya udahlah. Menjaga hubungan dekat dan akrab dengan siapapun, kolega Anda, teman-teman Anda di sekitar Anda, karena mungkin sekarang Anda tidak butuh dia, tapi besok atau lusa itu tidak ada yang tahu. Jadi selalu jaga hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitar Anda. Yang ketiga, sajikan informasi yang dapat
diandalkan. Pastikan informasi-informasi yang Anda sampaikan itu bagus, bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Ya. Selanjutnya, kembangkan rasa saling percaya. Ya, Anda harus bisa mempercayai dia terlebih dahulu supaya dia nyaman sehingga dia juga akan mempercayai Anda. Selanjutnya, melakukan presentasi yang dinamis, ya, to the point tapi ngena. Jangan terlalu banyak basa-basi kesana kemari tapi malah bleber, ya, poinnya nggak dapet, ya. Dan jika perlu mintalah bantuan pihak ketiga, ya. Teman, kalau misalnya Anda tidak dekat dengan seseorang, ya, carilah orang yang dekat dengan dia untuk bisa mendekatkan Anda dengan dia, misalnya kayak gitu. Kalau paling gampang contohnya minta tolong dicomblangin, misalnya kayak gitu, ya. Yang kedua, gunakan pendekatan positif dan bijaksana. Ya, kita harus berasumsi bahwa pihak yang akan kita bujuk adalah orang pintar dan dewasa, ya. Ingat, jangan pernah meremehkan lawan bicara kita, sejelek apapun dia, sekalem apapun dia, itu jangan pernah, ya, karena kita tidak pernah tahu dia itu orangnya seperti apa, tipikalnya bagaimana, ya. Anggaplah bahwa dia adalah orang yang pintar dan dewasa, selalu seperti itu. Jadi kita bisa menempatkan diri kita dengan hormat, sopan dan bijak, ya, ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita. Yang ketiga, jelaskan dengan baik maksud kita, ya. Kita harus ngerti sekali apa yang ingin kita sampaikan kepada pihak lain. Kita harus paham poin yang mau kita sampaikan itu apa. Persiapkan dan pelajari dengan cermat, ya, apa yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Jangan sampai kita mau komplain nilai misalnya. Saya mau komplain, Bu, nilai saya D. Oke. Jelaskan kenapa Anda komplain ketika saya kasih nilai D. Itu, Bu, saya juga nggak ngerti sih, Bu. Oke, sekarang Anda rajin masuk nggak? Enggak. Anda rajin kuliah nggak? Enggak. Presensi Anda bolong-bolong, tugas Anda bolong-bolong. Lah terus kenapa Anda komplain? Kan seperti itu, ya. Jadi itu namanya Anda tidak tidak cermat, ya, tentang apa yang menjadi tujuan Anda untuk komplain tadi. Kenapa sih saya harus komplain padahal salah-salah saya sendiri misalnya. Lain halnya kalau misalnya Anda itu anaknya rajin gitu kan. Bu, saya udah kuliah rajin, tugas saya ngumpulin terus, presensi saya nggak pernah bolong, nilai saya activity juga bagus-bagus, tapi kenapa nilai akhir saya dapat D misalnya kayak gitu. Nah, itu kita sudah punya data untuk istilahnya untuk bentar. Oke, tadi ada mahasiswa masuk. Saya lanjutkan kembali tadi tentang menjelaskan maksud dengan baik, gitu kan. Jangan ngegas, jangan terus Bu, ini Pak, ini saya begini. Nah, itu dari sisi emosional saja sudah tidak bisa diterima gitu loh, apalagi mau berdiskusi dengan baik karena tadi diskusinya sudah berdasarkan emosi. Oke, yang keempat, sajikan bukti yang kuat guna mendukung permintaan kita. Kita harus punya bukti kenapa kita komplain tentang hal tersebut. Kita harus punya bukti kenapa kita mempermasalahkan hal tersebut, ya. Jadi jangan omong doang atau asal ngomong, ya. Selanjutnya yaitu sesuaikan alasan permintaan kita dengan karakteristik orang yang kita bujuk. Ya, itu tadi yang seperti saya bilang, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus tahu nih, lawan bicara kita adalah orang yang seperti apa. Jadi ketika kita ngomong itu, kita harus tahu lawan bicara kita
Dia tipikalnya orang yang emosional kah? Tipikal orang yang sabar kah? Tipikal orang yang suka bercanda kah? Nah, itu kita harus bisa ngebaca itu biar kita tahu cara seperti apa yang harus kita pakai untuk ngobrol. Ya, itu kurang lebih seperti itu ya. Yang keenam, perhatikan kepentingan pihak yang sedang kita bujuk. Kita harus mempertimbangkan keuntungan apa yang bisa kita peroleh dari pihak yang kita bujuk jika dia bersedia memenuhi permintaan kita. Jadi ada timbal balik lah ya, simbiosis mutualisme kalau bahasa biologinya itu ya. Benar gak sih? Ya, anggap aja benar. Oke, selanjutnya sentuh aspek emosionalnya ya. Kadang alasan rasional dan objektif belum cukup ya, makanya kita perlu menyentuh hal-hal yang bisa membangkitkan luapan emosi dari pihak yang kita ajak bicara ya. Kita harus tahu nih dia tersentuhnya kalau kita lagi ngomongin apa. Misalnya ngomongin sama ibu-ibu itu peka kalau kita ngomongin masalah anak. Nah, emosionalnya langsung bangkit ketika kita ngobrolin soal anak. Ibu punya anak kan Bu, punya putra kan Bu, Ibu bisa paham lah ya Bu kalau misalnya anak Ibu nilainya jelek, kira-kira perasaan Ibu gimana? Sama Bu dengan perasaan ibu saya sekarang ini, misalnya kayak gitu ya. Itu dengan catatan Anda memang nggak macem-macem lah ya. Seperti itu. Kalau misalnya Anda macem-macem kok komplain tuh ya jaluk didudui berarti. Nggak bercanda berarti beneran. Oh, nggak bercanda ding. Oke, itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait listening. Terus tadi ada juga memberikan umpan balik, ada juga teknik membujuk ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan langsung bertanya kepada saya atau bisa langsung lewat my class gitu ya. Nanti PR-nya akan saya sampaikan tentang 3 materi yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi nanti seperti biasa akan ada tugas terkait dengan materi hari ini. Gitu ya. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan buat yang di rumah juga dan juga yang di sini ya, karena corona ternyata belum mau pergi. Jadi Anda yang harus menjaga, ingat ada orang-orang di sekitar Anda yang perlu juga Anda jaga kesehatannya. Oke, sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.